dari Jati mau ke sini, nanti Google tuh ngebelokin ada gang. Ika sambil dimakanin sih, itu ada roti, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Pro Rijali, program reportase pejalan kaki dan juga para pemirsa Blakutak, Belantika kupasan seputar kita. Alhamdulillah kita ketemu lagi pemirsa di tempat yang insya Allah baik ini dan di waktu yang baik pula. Dengan harapan tentunya pemirsa dalam keadaan sehat walafiat, yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, pada hari libur ini dan rangkaian cuti bersama ini, saya berkesempatan mengunjungi beberapa kerabat-kerabat yang kebetulan sudah lama nggak berjumpa. Pada kesempatan ini saya ada di tempat teman dari istri saya di daerah Kota Bumi, Tangerang. Dan yang paling spesial adalah ini keluarga atlet. Keluarga atlet yang dipenuhi berbagai prestasi. Nih, saya lihatkan. Nah, inilah keluarganya. Keluarga seorang pemain softball dengan berbagai medalinya. Nampaknya pemirsa, bakat adventurer atau sportivitasnya itu menurun pada anak-anaknya. Salah satunya yang wanita. Dan ini cukup antik karena wanita digambarkan sebagai sosok yang lemah gemulai namun punya kebiasaan yang sangat challenging, yaitu hiking atau naik gunung. Nah ini pemirsa. Mari kita kenal siapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa nih, Dek? Halo, aku Sabrina. Oh, Sabrina, pemirsa. Namanya aja nama-nama bintang film, aktor, artis-artis yang biasanya nggak pernah main di gunung. Ini main di gunung. Jadi Mbak Sabrina ini kata Mama sering kali ya naik gunungnya. Iya, betul. Bisa ceritakan nggak tuh kapan sih mulai demen naik gunungnya itu? Pertama kali diajakin sama tetangga itu sekitar tahun 2019. Kita naik pertama ke Gunung Papandayan karena memang dia juga sudah sering naik gunung bersama keluarganya, jadi ngajak kita tetangga-tetangganya. Nah, pas ke Papandayan pertama kali itu karena bagus banget, sebagus itu Masya Allah. Jadi Papandayan itu ada di mana? Di Garut, di Garut ya? Jawa Barat ya, betul. Oh iya, tingginya berapa tingginya? Sekitar 2070-an kalau nggak salah. 2070-an, Tapi oke. memang kalau Papandayan itu kita naik itu udah di sekitar 2000 mdpl, jadi memang nggak terlalu tinggi. Oh, sudah Gitu. ada jalan. Maksudnya 2000 itu udah ada jalan ini ya, transportasi ya? iya betul. Jadi tempat parkiran kendaraannya itu sudah di 2000? sekitar 2000 mdpl. Jadi kita hanya naik sekitar 200 mdpl. Oh gitu. Memang tetap ini juga ya, tetap Iya, susah juga, iya, tetap bener. challenging juga gitu. Apa yang bikin challenging di Papandayan itu apa? Kontur tanahnya apa, dia terlalu apa tuh namanya, ekstrim curam atau landai atau bagaimana? Mungkin kalau dibanding gunung-gunung lain, Papandayan tergolong agak mudah ya sebenarnya. Oh, gitu. Cuma memang karena itu pertama kali juga, dan di sana tangga juga. Oh, ada tangga juga. Karena memang sebenarnya Gunung Papandayan itu taman wisata gitu. Oh, tempat wisata. Jadi memang sudah dibikin jalannya, jalurnya sudah Oh, ada tangga gitu. Cuman karena tangga jadi lebih berasa sih kalau tangga. Jadi Oh, bener ya. lebih berasa capeknya, dengkulnya, kakinya gemeter. Oh, gitu. 200 Gitu. meter ke atas ya? Iya betul, cuman Ada kawahnya nggak? Ada kawahnya di sana? Ada, betul, ada kawahnya, ada belerang di sana. Oh, gitu. Cuman sepanjang perjalanan Papandayan tuh sangat bagus sekali, sangat Cantik indah ya? sekali, cantik Tadi sekali. yang tadi foto tadi ya? Iya betul. Jadi Oke. dari situ, dari Papandayan itu jadi ketagihan lah naik gunung-gunung lain. Oh, jadi awalnya 2019? 2019. Sama-sama lingkungan sini? Iya, Oh. sama tetangga-tetangga. Sekarang kan udah 2024, berarti udah hampir 5 tahun, 6 tahun ya? Lalu yang lainnya gunung apa lagi? Yang kedua kita sempat ke Gunung Guntur. Gunung Guntur di mana tuh?
Gunung Guntur di Garut juga sama. Dan itu sekitar tahun 2020 atau 2021 saat COVID. Karena kita nggak boleh kemana-mana saat COVID, jadi di komplek aja, di rumah aja, kita anak-anak kompleks ini jadi pada nyatu, jadi pada sering main, sering ngobrol di sini. Akhirnya memutuskan untuk naik gunung bareng. Gitu. Kita sekitar ada 17 orang waktu itu. 17 orang? Rame banget, ya rame banget. Itu ya anak-anak muda kompleks ini memutuskan untuk naik gunung bareng. Sekitar 17 orang ke Gunung Guntur di Garut. Itu yang pesertanya 17 orang itu sebaya semua, sebaya apa ada yang kuliah, SMA atau bagaimana? Iya, ada yang kuliah, ada yang masih SMA, ada yang udah kerja juga, gitu. macam-macam sih. Cuman memang anak-anak muda sini yang dekat. Dan itu kita ke Garut ya, ke base camp Gunung Guntur ya itu kita naik truk. Kita ber-17 orang itu naik truk. Jadi kita di Tang City, di pom bensin Tang City itu kita naik ibarat katanya mengeteng ya, ngeteng. Jadi naik truk, baru pulangnya naik elf gitu. Guntur itu berapa tingginya? Berapa meter? Gunung Guntur itu masih 2000-an mdpl juga, sekitar 2400. Itu naiknya dari mana? Naiknya masih agak pendek. Kalau Papandayan kan tadi 2000. Kalau misalnya Guntur nggak begitu, nggak dari 0 mdpl banget, cuma memang paling 100-200 mdpl lah masih. Itu yang kedua. Ada yang ketiga? Itu yang kedua. Yang ketiga kita ke perahu. Gunung Perahu? Iya betul, masih sama teman-teman di Jawa Barat juga? Enggak, kalau perahu itu di Wonosobo. Itu pertama kalinya naik gunung di Jawa Tengah, Wonosobo, keluar dari Jawa Barat. Berapa tingginya? Perahu itu masih 2000-an juga sih. 2000-an. 2000. Naiknya dari bawah apa? Dari bawah, tetap dari bawah gitu. Dan nggak ada ojek ya, kadang ada beberapa gunung yang ada ojeknya gitu. Ya, kita nggak naik ojek dari bawah. Dan perahu itu terkenal katanya gunung pemula, tapi nggak juga sih kalau kataku. Gunung Pemula itu gunung pemula, artinya sebagai yang orang yang mula naik gunung itu. Iya, tapi nggak juga ya itu. Saat itu aku pun naik gunungnya di bulan Oktober kalau nggak salah, jadi sudah musim hujan. Jadi aku pertama kalinya merasakan hujan di gunung. Itu benar-benar bikin. Itu tahun kapan tuh? Gunung Perahu tahun berapa? Itu 2020 2021 kalau nggak salah. Itu yang ketiga ya? Iya, itu yang ketiga. Ada lagi yang keempat ya? Yang keempat ke Merbabu. Makin tinggi dong. Iya, cuman aku nggak sampai puncak di Merbabu. Sampai berapa apa? Ya sekitar 15 menit lagi saya nyampe puncak aku berhenti karena memang kasian juga kalau orang-orang nungguin aku gitu. Karena memang aku selalu di belakang di Merbabu itu. Jadi kalau Merbabu tinggi lah itu sampai 3000 ya? 3048. Merbabu itu di Wonosobo juga kalau nggak salah. Lalu yang ada yang keempat lagi? Itu tadi ketiga ya? Keempat ya? Itu yang keempat. Terakhir aku kemarin ke Papandayan lagi sama mamaku. Gitu. Mamaku kepengen juga naik gunung, jadi ya diajaklah ke yang sekiranya nggak begitu susah, nggak begitu tinggi, tapi pemandangannya masya Allah bagus banget. Sebetulnya itu yang dicari, pemandangannya. Betul, Papandayan itu subhanallah masya Allah bagusnya. Dan alhamdulillahnya nggak begitu tinggi, jadi masih bisa. Mama juga sekitar 55 tahunan itu masih bisa. Pemirsa, memang bagi masa perkotaan, gunung itu bisa sebagai suatu yang sangat unik. Jarang kita melihat ada daerah yang tiba-tiba tinggi ya. Apalagi kita yang di Jakarta ini jauh dari pegunungan, walaupun Bogor juga ada gunung. Namun ini memberikan kita kesan bahwa kita perlu satu nuansa baru ketika kita dalam kondisi yang mungkin penat. Apalagi tadi disebut COVID, perlu satu kegiatan luar, eksterior yang bisa membuat healing. Mungkin salah satunya gunung ini menjadi pilihan. Lalu setelah dari keempat gunung atau kelima gunung ada lagi nggak? Belum sih, terakhir kan kemarin ke Papandayan bareng mama itu. Rencananya sekarang ini mau naik gunung di Makassar, tapi ternyata nggak jadi karena mama kecelakaan. Baik. Pemirsa, satu kegiatan yang memang mungkin didasari oleh satu hobi mungkin awalnya, ataupun
ikut-ikutan mungkin awalnya, namun karena ada ketertarikan yang lebih spesial dari para pelakunya, maka mereka memilih ini menjadi satu mungkin kebiasaan yang tentunya harus disesuaikan dengan waktu, kondisi, dan juga ya keadaan fisik lainnya. Jadi kita coba ambil hikmah dari pengalaman seorang gadis yang sekarang masih kuliah ya. Sudah kerja. Oh, sudah kerja. Kerja baru. Kerja. Nah, jadi seorang pekerja yang masih demen naik gunung. Jadi hal yang menarik buat kita, tentunya mungkin pemirsa yang ingin memilih salah satu tempat atau cara untuk healing, apalagi mereka yang hidup di perkotaan, mungkin naik gunung adalah salah satu pilihan. Mungkin itu. Namanya siapa lupa? Halo, aku Sabrina. Sabrina kerja di mana? Aku kerja di PT Apus Pasifik di Pasar Kemis juga. Oke. Sekitar 10 menit dari rumah sih. Oke. Makasih ya Mbak Sabrina, sukses terus dalam kegiatannya, selamat, dan tentunya kalau bisa bikinlah satu tulisan-tulisan tentang gunung-gunung yang dikunjungin, dan kalau bisa bikin satu buku petualangan Sabrina di berbagai gunung di Nusantara. Makasih ya Sabrina ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Mesa.